Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rafdianur Ramadan, Rifasya Fitri, dan saya sendiri Sunita Ervinatari, dan Syawal Fajri Parenreni. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi tugas kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Riza Hayati Ifroh yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Untuk memenuhi tugas rencana dan evaluasi promosi kesehatan sebagai ujian akhir semester, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang perilaku merokok pada remaja. Penjelasan pertama tentang latar belakang, kemudian tahapan pre-prosit, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, Raffi. Selanjutnya, latar belakang. Merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di masyarakat. Tidak hanya masyarakat di Indonesia, tetapi juga masyarakat di dunia. WHO melaporkan bahwa pada tahun 2008 terdapat 1 miliar orang pengguna produk tembakau di seluruh dunia. Ini dari sumber Aliansi Pengendalian Tembakau Indonesia pada tahun 2013. Perilaku merokok sudah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia menurut WHO 2018. Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah perokok terbesar pada penduduk usia di atas 15 tahun. Di dunia setelah Perancis pada tahun 2016. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi merokok di Provinsi Banten sebesar 31,3%, melebihi rata-rata nasional sebesar 29,3%. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk mengambil topik tentang perilaku merokok pada remaja yang kami lakukan dengan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada 12 orang remaja yang menjadi responden dalam kegiatan kami. Selanjutnya saya persilahkan kepada Rafli untuk melanjutkan presentasi. Baik, di sini ada fase 1 sosial diagnosis. Pertama adalah fase sosial diagnosis, merupakan proses menentukan kebutuhan masyarakat berdasarkan masalah yang dihadapi dengan penilaian berupa yaitu adalah data, sensus, dan vital statistik, serta dikumpulkannya dengan melalui metode tertentu. Indikator terdiri dari yaitu yang pertama adalah kehadiran atau absenteeism. Tingkat terjadinya perilaku merokok di kalangan remaja dipengaruhi juga dengan tingkat kesadaran remaja yang kurang untuk menjaga kesehatan dan kesadaran tentang bahaya rokok tersebut. Yang kedua adalah kenyamanan atau alienation comfort. Dengan perilaku merokok, remaja merasakan lebih diterima dalam lingkungan teman, sebaya, dan merasa lebih nyaman. Yang ketiga ada happiness atau kebahagiaan. Dengan merokok, remaja akan mengekrapkan suasana sehingga timbul rasa persaudaraan, memberikan kesan modern dan berwibawa. Dengan demikian remaja merasa senang dapat bergaul dengan orang lain sehingga sulit untuk menghindari perilaku merokok. Lanjutan yang keempat adalah discrimination atau diskriminasi. Remaja yang tidak merokok dianggap tidak keren sehingga sulit untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang kelima ada self-esteem atau harga diri. Adanya keinginan untuk dianggap lebih karena lebih keren dan unik membuat remaja melakukan perilaku merokok. Masuk pada fase 2, epidemiologi diagnosis. Diagnosis epidemiologi merupakan identifikasi yang melibatkan faktor perilaku dan lingkungan dapat berupa angka kejadian, rincian data penyakit, kelompok yang berisiko yang didukung dengan statistik vital, serta dapat mempertimbangkan seberapa besar penyakit tersebut. Yang pertama ada angka kejadian.
Data terbaru jumlah kasus perokok terkonfirmasi dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun, yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 sampai 7,2% ke tahun 2018, sebesar 9,1% berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas. Yang kedua ada kelompok berisiko. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15-19 tahun. Disusul oleh kelompok usia 10-14 tahun di urutan kedua. Padahal dampak rokok bagi anak-anak dan remaja nyatanya sangat serius, bahkan dapat menyebabkan kematian pada beberapa kasus parah. Baik, di fase ketiga, behavior and environmental diagnosis. Diagnosis perilaku dan lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang agar dapat membedakan masalah perilaku yang dapat dikontrol secara individu atau harus melalui institusi. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan sosial berpengaruh terhadap sikap, kepercayaan, dan perhatian individu pada perokok. Yang A ada keluarga. Pola asuh keluarga yang kurang baik akan menimbulkan perilaku menyimpang seperti merokok, dikarenakan faktor lingkungan yang paling kuat pengaruhnya adalah apabila orang tua menjadi figur contoh, yaitu perokok berat, maka anak-anaknya akan mungkin sekali untuk mencontohnya. Yang B ada teman. Pada lingkungan pergaulan sangat berpengaruh pada perilaku kesehatan individu, di mana ketika seseorang perokok memiliki teman-teman yang lebih banyak berasal dari kalangan perokok dibandingkan dari kalangan bukan perokok, akan menyebabkan dirinya berperilaku merokok. Yang C, iklan. Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa merokok adalah lambang kejantanan atau glamor, membuat remaja seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada di iklan tersebut. Yang kedua ada faktor perilaku. Faktor ini biasanya timbul dari rasa ingin tahu, coba-coba, atau karena alasan emosi seperti untuk melepaskan diri dari stres sehingga merokok menjadi pilihan seseorang. Tidak jarang ditemukan perokok yang merasa lebih percaya diri karena dapat menunjukkan image seperti kedewasaan dan kejantanan. Fase 4. Educational and Organizational Diagnosis. Diagnosis pendidikan dan organisasi merupakan faktor determinan perilaku yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan individu maupun masyarakat. 1. Faktor pemudah atau predisposing factors. A. Pengetahuan. Pengetahuan sangat mempengaruhi perilaku perokok pada remaja, di mana semakin banyak informasi yang masuk, akan semakin banyak pengetahuan yang didapat. Dengan demikian, seseorang akan menunjukkan perbuatan tidak melakukan tindakan merokok. B. Sikap. Pada usia remaja cenderung untuk mencoba hal baru. Oleh karena itu, untuk menjawab rasa penasaran terhadap rokok, mereka akan mencoba untuk merokok. Next. Kedua, faktor pemungkin atau enabling factors. A. Sarana dan prasarana. Memiliki uang saku dan terdapat banyak tempat yang menjual belikan rokok sehingga sangat memungkinkan para remaja untuk menjangkau rokok untuk melakukan tindakan merokok. 3. Faktor penguat atau reinforcing factors. A. Guru. Guru yang ada di lingkungan sekolah. Perilaku guru yang merokok merupakan contoh yang dapat ditiru oleh remaja yang ada di lingkungan sekolah. B. Orang tua. Orang tua berpengaruh dari lingkungan keluarga. Dengan melihat orang tua mereka yang merokok, maka akan timbul rasa pada diri mereka untuk mencoba apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. C. Teman sebaya.
Karena keakraban dan kedekatan yang telah terjalin, serta seringnya para remaja berkumpul dan berkomunikasi, maka teman yang merokok sangat mudah mempengaruhi teman yang tidak merokok menjadi merokok. Next. Ya, lanjut. Pasal 5, Administrative and Policy Diagnosis, atau bisa disebut dengan Health Promotion. Mengembangkan komponen promosi kesehatan berbasis program, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama ada menentukan tujuan. A. Pengetahuan dan sikap masyarakat. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok dari segi pemikiran berupa lingkungan yang baik dan benar. B. Perilaku masyarakat. Meningkatkan perilaku masyarakat seperti mengenali bahaya merokok. Tidak adanya pemikiran untuk menghindari merokok yang sudah jelas berbahaya bagi kesehatan dan merusak lingkungan. Yang kedua, menentukan sasaran promosi kesehatan. Sasaran pada promosi kesehatan ini diantaranya adalah anak usia sekolah dan anak remaja. Yang ketiga, menentukan isi atau pesan promosi kesehatan, yaitu isi promosi kesehatan menjelaskan terkait pengertian merokok, bahaya merokok, penyebab seseorang merokok, pencegahan merokok, dan akibat dari merokok. Yang A, ada judul pesan yaitu bahaya merokok bagi remaja. B, cegah kebiasaan merokok dengan upaya pencegahan dampak dan perilaku merokok pada remaja dengan memberikan penyuluhan mengenai bahaya rokok. Yang C, mendukung upaya penyuluhan edukasi dampak rokok pada remaja serta menghilangkan asumsi bahwa rokok tidak berbahaya karena hal terbaik yang perlu kita hirup adalah udara bersih. Syawal suaranya. Sorry. 4. Menentukan metode promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan yang digunakan pada promosi kesehatan yaitu metode media massa, kampanye dan penyuluhan tentang bahaya merokok pada remaja dan keinginan mengkonsumsi rokok tidak hanya didasarkan pada pengetahuan terhadap rokok, namun sebuah keinginan yang muncul dari psikisnya. Mengkonsumsi rokok disebabkan oleh agar dia diterima di lingkungannya. Yang kelima, menentukan media promosi kesehatan. Media yang digunakan pada promosi ke media kesehatan ini diantaranya rumah tangga, leaflet dan poster, masyarakat umum, poster, spanduk, dan media sosial. 6. Menyusun rencana evaluasi. Terdapat 2 jenis evaluasi yang digunakan dalam promosi kesehatan ini diantaranya A. Evaluasi formatif dilakukan saat acara sedang berlangsung. Ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. B. Evaluasi sumatif dilakukan saat di akhir acara. Ini bertujuan dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan para peserta. Oke, next. Ya, selanjutnya langkah ke-7 yaitu menyusun jadwal pelaksanaan program penyuluhan tentang bahaya merokok di kalangan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat, yang diawali dengan persiapan dokumen pada minggu pertama, penyusunan kegiatan pada minggu kedua, persiapan alat dan bahan pada minggu kedua, pelaksanaan program pada minggu keempat, evaluasi kegiatan pada minggu keempat, dan dokumentasi kegiatan pada saat kegiatan berlangsung. Pada tahap implementasi program ini kami melakukan penyuluhan kesehatan tentang bahaya merokok pada remaja kepada 12 orang peserta dalam kegiatan yang kami laksanakan. Kami melaksanakan kegiatan ini secara online melalui Zoom meeting pada hari Sabtu, 22 Mei 2021.
pukul 19 WITA. Kegiatan ini dimulai dengan perkenalan dan pemberian kuesioner pretest melalui link Google Form pada peserta, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi penyuluhan tentang pengertian merokok, bahaya merokok, serta pencegahan merokok. Kemudian setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab kepada peserta untuk mengetahui apakah peserta mengerti dan memahami apa yang telah kami sampaikan. Setelah sesi tanya-jawab selesai, dilanjutkan pada sesi penutupan sebelum melakukan dokumentasi bersama para peserta kegiatan kami. Terlebih dahulu memberikan kuesioner post-test melalui link Google Form kepada peserta untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta tentang bahaya merokok pada remaja tersebut. Kemudian ada evaluasi. Terdapat 2 jenis evaluasi yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan kesehatan ini, diantaranya 1. Evaluasi formatif dilakukan saat acara sedang berlangsung ini, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kedua, evaluasi sumatif dilakukan saat di akhir acara ini, bertujuan dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan para peserta. Pada tahap evaluasi kegiatan ini, kami memberikan kuesioner pretest kepada peserta melalui Google Form untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan responden tentang bahaya merokok pada remaja. Kemudian setelah kegiatan selesai dilaksanakan, kami memberikan kembali kuesioner post-test kepada peserta melalui Google Form untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta tentang bahaya merokok pada remaja. Selain melakukan evaluasi dengan menggunakan kuesioner pretest dan post-test. Selanjutnya, di bawah ini adalah dokumentasi kegiatan penyuluhan kesehatan yang kami lakukan kepada 12 orang remaja yang menjadi responden dalam kegiatan kami. Baik, sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi tugas ujian akhir semester dari kelompok 5. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, terkhusus kepada Ibu Riza Hayati Ifroh, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan hari ini kami ingin melaksanakan edukasi tentang rokok. Dan kelompok kami terdiri dari Rifa Syafitri, Sunita Erpi Nasari, dan Sawal Fajri, dan saya sendiri Rafael Ramadan. Baik, sebelum kita melakukan presentasi, marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan pada saudara Syawal Fajri untuk melakukan presentasi hari ini. Siap nih, masuk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Wal. Oke. Oke, Rapli. Langsung masuk ke materi aja.
Pli, masuk, Pli. Belum gerak kah materinya? Gak gerak, gak masuk ke materi dia. Oke, bentar. Oke. Hari ini kami akan menjelaskan perilaku merokok pada remaja. Yang pertama masuk ke pengertian rokok. Di awal teman-teman harus tahu dulu apa pengertian rokok. Rokok adalah kebiasaan buruk yang banyak sekali akibat buruknya bagi tubuh perokok maupun orang yang berada di sekitar perokok. Perokok pasif yang menjadi masalah kesehatan di masyarakat sampai saat ini. Merokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu. Merokok adalah perilaku menghisap rokok yang diminati kebanyakan oleh kaum laki-laki. Next. Ya, ada beberapa. Ya, lanjut. Bahaya merokok. Ada beberapa bahaya merokok bagi kesehatan bagi perokok. Yang pertama, rambut rontok. Rokok memperlemah sistem kekebalan sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit yang menyebabkan rambut rontok, saluran mulut, dan lain-lain. Kedua, ada katarak. Merokok dipercaya dapat memperburuk kondisi mata, yaitu memutihnya lensa yang menghalangi masuk cahaya dan menyebabkan kebutaan. Ketiga, kerusakan paru. Selain kanker paru dan jantung, merokok dapat batuk dikarenakan rusaknya kantong udara pada paru yang menurunkan kapasitas paru dan oksigen untuk melepas O2. Bila keadaan ini berlanjut akan terjadi penumpukan lendir sehingga mengakibatkan batuk yang terasa nyeri dan kesulitan bernapas. Next. Ya. Yang keempat, kanker paru-paru dan jantung. 1 di antara 3 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Pemakaian tembakau adalah salah satu faktor terbesar untuk penyakit ini. Telah ditetapkan bahwa asap rokok mengandung lebih dari 40 macam zat racun. Kemungkinan timbulnya kanker paru dan jantung pada perokok 22 kali lebih besar dari yang tidak merokok. Kelima, penyakit jantung. Rokok menyebabkan jantung berdenyut lebih cepat, menaikkan tekanan darah dan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dan penyumbatan arteri yang akhirnya menyebabkan serangan jantung dan stroke. Next, please. Ada beberapa cara agar teman-teman dapat mengurangi rokok atau tidak merokok. Bagi yang tidak merokok, 1. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. 2. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. 3. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. 4. Perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. 5. Hindari sesuatu yang terkait tentang rokok, seperti sponsor, iklan, poster, dan rokok gratis. 6. Lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi yang menyehatkan. Next. Kelima, next. Akibat perilaku merokok. Perilaku merokok sudah dianggap sebagai penyakit, yakni penyakit kecanduan akibat zat. Indonesia juga sudah menempati posisi negara keempat dengan jumlah perokok terbanyak di dunia dan peringkat ke-7 tertinggi di dunia untuk jumlah produksi rokok. Selain itu, proporsi perokok laki-laki usia muda di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia. Bahkan perokok usia sekolah 15-19 tahun
meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dan perokok laki-laki meningkat 4 kalinya selama 20 tahun terakhir. Efek atau bahaya merokok mungkin tidak langsung muncul, akan tetapi seiring berjalannya waktu berbagai zat dalam rokok bisa membawa bahaya untuk tubuh. Next. Berikut berbagai dampak atau akibat perilaku merokok yang sebaiknya teman-teman waspadai. Yang pertama, risiko kanker. Bukan hanya kanker paru, merokok juga bisa menyebabkan kanker di bagian tubuh lainnya seperti mulut, laring, kotak suara, faring atau tenggorokan, kerongkongan, ginjal, kanker serviks, hati, kantung kemih, pankreas, perut, dan kolon atau usus 12 jari. Yang kedua, risiko diabetes. 3, sistem imun melemah. 4, penyakit mata dan gangguan penglihatan. 5, luka jadi susah kering. 6, penyakit gigi dan mulut. Next. 7, gangguan indera pengencap dan penciuman. 8, penyakit kardiovaskular. 9, masalah sistem pernapasan seperti emfisema, kondisi ketika kantung udara di paru-paru perlahan hancur sehingga membuat napas menjadi pendek, dan bronkitis kronis atau kondisi saat saluran darah memproduksi lendir terlalu banyak. 10, masalah pada kulit, rambut, dan kuku. 11, gangguan kesuburan atau reproduksi. 12, komplikasi kehamilan. Next. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudara Sawal. Jadi kami membuka 2 sesi tanya jawab. Jadi jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ahmad Muto, apakah mau bertanya? Saudara Irfan AS, apakah ingin bertanya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, mari kita selesaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam berpresentasi kami hari ini tentang edukasi rokok. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.